Hai, kembali admin penjual Magnum eceran siap bikin deg-degan lagi dengan kisah Soyan sang penguasa 3000 alam. Di episode kemarin, kita udah ngeliat dia ketemu lagi sama orang-orang Taisu di Menara Raja Tianhe. Nah, kali ini nih, lawan dia itu sangat kencang banget, bahkan nyerang Soyan dengan cara yang kejam banget, bikin jantung kita deg-degan terus, sampai akhirnya, Soyan gak bisa diam lagi dan mengeluarkan armor Taisu miliknya. Wih, saat armor itu muncul, pria dari Taisu itu langsung kaget banget sampai mungkin bingung apa harus dilakuin selanjutnya. Pria itu bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat meletus dari tubuh sosok tersebut. Pria itu menggertakkan giginya, ia tidak berani melalaikan serangan ini. Pria itu akhirnya segera melesatkan tombaknya, dan kedua belah pihak kembali berbenturan, tinju dan tombak saling beradu, dan kekuatan yang kuat meledak. Kedua kekuatan yang sangat kuat pada saat ini benar-benar bertabrakan dengan sengit. Setelah jeda beberapa saat, salah seorang di antara mereka langsung terguncang dan mundur. Sosok ini adalah pria yang memegang tombak, dan sosoknya terlihat benar-benar terkejut. Begitu sosoknya terlempar mundur, ia juga berteriak ketika bertanya, apakah 893 ingin memberontak? Pria itu tampaknya masih belum menemukan alasan mengapa Void God Armor tiba-tiba muncul di sini. Barulah pada saat ini pria itu merasa curiga jika armor ini telah dicuri oleh orang lain. Namun, pria itu segera membantah hal tersebut. Pria itu lanjut bergumam bahwa hal ini benar-benar tidak mungkin. Ada segel sihir rahasia pada Void God Armor, dan tidak akan ada yang bisa memecahkannya di dunia ini. Jika itu bukan orang dari Taiksu, bagaimana mungkin ia bisa mengendalikan Void God Armor? Pria itu terdiam, sementara Xiaoyan di kejauhan, yang diselimuti oleh Void God Armor, segera kembali melesat. Xiaoyan sebelumnya memutuskan untuk bergabung dengan klon Taiksu demi berhadapan dengan si pria. Xiaoyan kembali melesatkan tinjunya. Melihat hal ini, pria itu mengerutkan kening. Pria itu lanjut melambaikan tombaknya, dan kedua belah pihak kembali bertempur. Di tengah-tengah pertempuran ini, pria itu kembali tertegun karena ia bisa merasakan bahwa sosok di hadapannya terus-menerus menggunakan tinjunya. Teknik tinju ini juga persis sama dengan teknik tinju yang sebelumnya digunakan oleh Xiaoyan. Ia pada akhirnya benar-benar menyimpulkan bahwa orang yang mengendalikan Void God Armor ini adalah Xiaoyan. Jika begitu permasalahannya, maka serangan dari mata iblis miliknya tidak benar-benar menghancurkan Xiaoyan. Pria itu seketika bertanya kepada Xiaoyan, siapakah dirimu, mengapa kau bisa mengendalikan Void God Armor? Xiaoyan tidak berbicara karena ia benar-benar harus fokus dalam pertempuran. Bagaimanapun, kekuatannya tidak akan bisa mendukung penggabungan dua klon untuk waktu yang lama. Namun, beruntung dengan kekuatan dari Void God Armor ini, sepertinya Xiaoyan akan memiliki cukup waktu. Kekuatan dari Void God Armor ini benar-benar di luar dugaan Xiaoyan. Xiaoyan tidak perlu dengan sengaja mengendalikannya, dan Void God Armor ini benar-benar langsung beradaptasi dengan tubuh Xiaoyan. Selama pemikiran Xiaoyan bergerak, maka Void God Armor benar-benar akan menuruti perintah Xiaoyan. Xiaoyan akhirnya tanpa banyak basa-basi segera kembali melesatkan tinju ke arah si pria. Pria itu juga menggertakkan giginya lagi ketika melihat Xiaoyan yang menyerang. Benturan di antara kedua belah pihak terjadi dengan si pria yang benar-benar dipukul mundur oleh Xiaoyan. Sosoknya berulang kali dipukuli oleh Xiaoyan dan berteriak, sepertinya kau adalah orang yang telah menghabisi 893 dan 927. Aku awalnya berpikir akan sangat sulit untuk menemukan orang yang menghabisi mereka, tetapi aku tidak menyangka bahwa hal ini akan segera ditemukan. Jika begitu permasalahannya, maka hal ini benar-benar akan mempersingkat banyak permasalahan. Selain itu, aku juga ingin memberitahumu bahwa bukan begitu cara menggunakan Void God Armor. Biarkan aku menunjukkan kepadamu apa sebenarnya Void God Armor itu. Aku ingin menghukummu yang telah menodai Void God Armor dari Taiksu. Setelah selesai berbicara, pria itu tampak berubah menjadi semakin serius. Sosoknya mengangkat telapak tangan, dan setetes esensi darah emas muncul di telapak tangannya. Begitu melihat setetes esensi darah emas ini, pupil mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Aura familiar ini berasal dari setetes esensi darah dari dewa asli. Xiaoyan menggertakkan giginya, sementara si pria segera berteriak, aku juga bisa memiliki tubuh keabadian. Saat berikutnya, Void God Armor di telapak tangannya segera menyerap cairan berwarna emas. Sesaat kemudian, kekuatan ki dan darah yang kuat benar-benar meledak di tubuh si pria. Di dalam Void God Armor berwarna merah darah, samar-samar pria itu benar-benar memiliki kekuatan fisik yang kuat. Xiaoyan juga bisa merasakan kekuatan tersebut dan mendecakkan lidah. Xiaoyan merasa sangat luar biasa setelah melihat bahwa Void God Armor benar-benar bisa menelan esensi darah untuk meningkatkan kekuatannya. Terlebih lagi, esensi darah ini juga merupakan esensi darah dari dewa asli, dan kekuatannya tidak perlu lagi diragukan. Sementara itu, si pria segera berkata kepada Xiaoyan, kau sudah cukup menyerang, dan sekarang adalah giliranku. Setelah selesai berbicara, Sosoknya tiba-tiba melesat, dan kekuatannya kembali dilonjakkan. Pria itu melesat dengan kecepatan yang semakin cepat,
Tampaknya pria itu benar-benar yakin dengan kekuatannya ini. Sosoknya segera mengepalkan kelima jarinya. Pria itu benar-benar membombardir sosok Xiaoyan. Xiaoyan menggertakkan giginya dan hanya bisa dengan paksa menerima semua serangan dari si pria. Dua sosok saat ini kembali bertabrakan dengan sengit dengan kecepatan kilat. Sosok ini terlihat sama, dan keduanya benar-benar melonjakkan energi yang sangat kuat di area di sekitar. Selain dari Yu Xiao yang ragu-ragu untuk pergi, saat ini ada juga permaisuri yang memegang kelinci, Bing Yun, serta beberapa sosok lainnya. Ini adalah jalur di lantai ke-7 menuju ke lantai ke-8, dan banyak sosok yang telah hadir. Sosok-sosok ini juga langsung memusatkan pandangan mereka pada dua sosok yang beradu di udara. Riak, akibat tabrakan keduanya, membuat ekspresi banyak sosok berubah drastis. Di sisi lain, sosok Xiaoyan benar-benar terus-menerus dipukul mundur. Si pria juga tertawa dan lanjut berkata, "Tidak peduli metode apa yang kau gunakan untuk mengendalikan Void God Armor, aku akan membawanya kembali dan membuat hidupmu terasa lebih buruk daripada kematian." Pria itu kembali mencurahkan kekuatan terkuatnya, dan Xiaoyan benar-benar kewalahan. Meskipun Void God Armor memberikan pertahanan yang kuat, tetapi dengan kekuatan pukulan dari si pria, tubuh Xiaoyan masih terasa bengkok di dalam armor. Meskipun kecepatan pemulihan Xiaoyan sangat cepat, tetapi saat ini Xiaoyan benar-benar kewalahan. Xiaoyan terus-menerus menahan pukulan dari orang kuat Taixu. Berkali-kali Xiaoyan dijatuhkan, dan banyak tulang di tubuhnya benar-benar patah. Semuanya kembali ke posisi semula dengan sangat cepat. Xiaoyan terus-menerus melakukan pertempuran putus asa ini. Meskipun dikalahkan terus-menerus, tetapi tinju Xiaoyan masih terus-menerus dilemparkan untuk berhadapan dengan si pria. Pria kuat dari Taixu itu juga menggertakkan gigi karena ia menyadari akan sangat sulit baginya untuk bisa menghabisi Xiaoyan. Kekuatan pertahanan dari Void God Armor sangat mencengangkan, dan si pria tentu mengetahui hal itu. Pria itu akhirnya menggertakkan giginya dan meningkatkan kembali kekuatannya. Begitu pria itu menghantam Xiaoyan dan membuat Xiaoyan melesat mundur. Pria itu tidak lagi menyerang Xiaoyan dan sedikit terdiam. Pria itu berniat untuk menggunakan gerakan pembunuhannya untuk langsung menghabisi Xiaoyan dalam waktu singkat. Pria itu pun lanjut melempar kristal yang bersinar di hadapannya sebelum akhirnya kekuatan keabadian yang agung mulai melonjak. Seluruh kristal meledak dengan fluktuasi yang mengesankan, dan pupil mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan tidak berniat hanya duduk santai menunggu kematian. Xiaoyan mengangkat tangannya, dan saat ini banyak api besar segera keluar dari armor Xiaoyan. Xiaoyan tidak perlu khawatir untuk menghancurkan apapun yang berada di sekitar. Xiaoyan pada akhirnya memadatkan Angry Buddha Lotus Flame yang terdiri dari 3 jantung api. Pembentukan ini berlangsung dalam waktu singkat, dan gelombang keheningan seketika meledak dari Angry Buddha Lotus Flame Xiaoyan. Sementara itu, di ujung kejauhan, kristal di hadapan pria kuat Taixu itu juga tampaknya telah melonjakkan kekuatan penuh miliknya. Bersamaan dengan hal tersebut, pria dari Taixu pun berteriak dengan marah ketika mengeluarkan teknik palu penghancur kehampaan. Sosoknya segera melesatkan tangannya ke arah kristal sebelum akhirnya retakan segera muncul di kehampaan. Lengan pria itu pun dengan kuat lanjut segera menarik sesuatu keluar dari celah. Bersamaan dengan hal tersebut, sebuah palu kristal besar benar-benar ditarik keluar dari celah yang telah terobek. Gelombang yang tak terbayangkan meledak dari palu kristal. Void Armor milik si pria juga pada saat ini dengan cepat mulai memudar dan berubah menjadi cairan seperti sebelumnya. Segera setelah itu, armor ini pun segera melapisi palu kristal. Tampaknya ini merupakan satu-satunya cara untuk bisa mengendalikan palu kristal yang baru saja dikeluarkan. Namun, hal ini juga benar-benar memperlihatkan kelemahan si pria di depan musuhnya. Tetapi tampaknya si pria memiliki kepercayaan diri terhadap serangannya dan berpikir bahwa Xiaoyan benar-benar tidak lagi diberi kesempatan. Palu kristal saat ini benar-benar segera dilesatkan menuju ke arah Xiaoyan. Tekanan yang tak tertandingi dan kuat juga langsung menyelimuti Xiaoyan yang berada di bawah palu raksasa ini. Palu belum terjatuh, tetapi kekuatannya benar-benar sudah mulai terasa di tubuh Xiaoyan. Si pria juga berteriak bahwa Xiaoyan pasti akan mati di bawah palu penghancur kehampaan miliknya. Bahkan dengan bantuan Void God Armor, Xiaoyan akan tetap mati. Palu pada akhirnya segera dilesatkan menuju ke arah Xiaoyan, dan pada saat yang bersamaan, Xiaoyan segera melesatkan Angry Buddha Lotus Flame. Dibandingkan dengan Angry Buddha Lotus sebelumnya, kali ini kekuatan penghancurnya jelas berbeda. Saat ini, Xiaoyan menggunakan kekuatan Void God Armor, dan kekuatan keabadiannya benar-benar dituangkan ke dalam Angry Buddha Lotus Flame. Hal ini pada akhirnya membuat Angry Buddha Lotus Flame Xiaoyan menjadi semakin kuat. Teratai api segera melesat keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Keduanya akhirnya bertemu di udara dan bertabrakan dengan keras. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga mengeluarkan cangkang kura-kura yang telah dimodifikasi oleh Ding Yue. Ketika kekuatan mengerikan ini bertabrakan, ledakan nyata seketika terjadi.
begitu palu kristal raksasa menyentuh Angry Buddha Lotus Flame, sosoknya seketika meledak secara langsung. Kekuatan yang menakutkan juga tersebar, dan para penonton yang berada di sekitar telah mundur ke kejauhan. Mereka menyadari bahwa pertempuran ini telah mencapai pertempuran final. Oleh karena itu, tidak ada di antara mereka yang benar-benar ingin terlibat di dalamnya. Namun, meskipun mereka telah mundur cukup jauh, mereka masih terkena gelombang panas yang dahsyat. Beruntung, gelombang panas ini tidak terlalu kuat dan tidak menimbulkan kerusakan bagi mereka. Namun, meskipun begitu, ekspresi mereka saat ini berubah drastis. Sebelum mereka bisa menyadari sesuatu, vitalitas dan kekuatan keabadian seketika menuju ke pusat pertempuran. Rupanya mereka semua telah terinfeksi oleh api keabadian milik Xiaoyan. Vitalitas dan kekuatan keabadian mereka semuanya langsung tersapu ke arah Xiaoyan. Api mengerikan di ujung kejauhan juga benar-benar melonjak seperti gelombang air laut. Dalam sekejap mata, banyak sosok yang terpengaruh oleh api keabadian merasakan sesak di dada masing-masing. Seteguk besar darah juga keluar dari mulut masing-masing, dan mereka menatap ke arah lautan api dengan penuh ketakutan. Lautan api yang bergulung ini terus berlanjut dalam waktu yang lama tanpa ada tanda-tanda akan menghilang. Dalam sekejap, seluruh lantai ketujuh benar-benar tenggelam ke dalam lautan api. Suhu meningkat tiba-tiba dan menyebar ke segala arah. Melihat ke arah pusat gelombang panas api, tempat di sana benar-benar terlihat berantakan. Nyala api sepertinya telah melelehkan sekitar. Saat ini terlihat juga ada sosok yang dilindungi oleh Void God Armor, dan sosoknya masih belum mati. Matanya terlihat tertuju ke bawah, menatap ke arah sosok Xiaoyan sebelumnya berada. Sosok ini merupakan pria kuat dari Taiksu, dan sosoknya terlihat lemah. Meskipun Void God Armor menahan kekuatan dari serangan Xiaoyan, tampaknya si pria juga terluka. Pria itu menatap ke arah cangkang kura-kura yang saat ini terlihat hancur berkeping-keping. Mata pria itu sedikit menyipit, palu kristal di tangannya juga perlahan hancur. Lapisan dari Void God Armor segera kembali mengembun di tubuh si pria. Pria itu terbatuk sebelum akhirnya berkata bahwa ia telah berbicara sebelumnya bahwa Xiaoyan akan mati karena pukulan ini. Pria itu menghela napas sambil menatap ke arah tumpukan abu di kejauhan. Namun, sesaat kemudian, pria itu tiba-tiba merasakan adanya sesuatu yang aneh. Tubuhnya tiba-tiba bergetar karena ia bisa melihat bahwa kekuatan hidup tubuhnya ditarik keluar dengan sendirinya. Sesaat kemudian, kekuatan hidup ini berkumpul menuju ke arah abu yang berterbangan di kejauhan. Selain itu, ia juga bahkan bisa melihat bahwa kekuatan hidup di sekitar berkumpul dari segala arah menuju ke arah kabut di kejauhan. Sebuah suara juga perlahan keluar dari cangkang kura-kura yang telah berubah menjadi abu. Suara tersebut berkata, "Sepertinya kau tidak bisa melakukan apa yang kau inginkan kepadaku." Di tumpukan cangkang kura-kura yang hancur, sesosok tubuh perlahan muncul. Pria itu menatap ke arah sosok tersebut dengan gemetar. Semua armor di tubuh Xiaoyan saat ini tampak telah terlihat hancur, dan tubuh Xiaoyan juga benar-benar telah dihancurkan. Xiaoyan tampak terlihat sangat menderita dengan tubuh yang berlumuran darah. Xiaoyan terhuyung-huyung dan bahkan kesulitan untuk berdiri. Namun, hal ini menunjukkan bahwa Xiaoyan masih belum kalah dalam pertempuran. Dengan mengumpulkan kekuatan hidup yang terus-menerus dari sekitar, Xiaoyan saat ini segera pulih dengan sangat cepat. Pria kuat dari Taiksu itu benar-benar terkejut melihat pemandangan di hadapannya. Ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan masih belum mati dan Xiaoyan masih bisa untuk bertempur. Pria itu tanpa sadar bergumam, bagaimana mungkin ia bisa memblokir serangan palu penghancur kehampaan? Kau seharusnya sudah mati. Hal ini benar-benar tidak mungkin. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan sedikit tersenyum. Xiaoyan segera membalikkan kata-kata si pria dengan berkata, "Kau sudah cukup menyerang, dan sekarang adalah giliranku." Xiaoyan seketika melesatkan pukulan yang begitu kuat, dan Xiaoyan menggunakan seluruh kekuatannya. Void God Armor juga saat ini kembali melapisi tubuh Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan dalam kondisi yang buruk, tetapi kekuatan dari klon dewa asli selalu menopang kekuatannya. Ditambah dengan Void God Armor, Xiaoyan sepertinya masih sanggup bertempur untuk beberapa ronde. Di sisi lain, si pria dari Taiksu itu tampak benar-benar terlihat tercengang. Sosoknya merasakan ada sesuatu yang buruk di dalam hatinya. Pria kuat dari Taiksu itu segera mengerahkan tubuhnya dan berencana untuk melarikan diri. Sosoknya melesat menuju ke arah cahaya yang menghubungkan lantai 7 ke lantai 8. Sosoknya juga mengeluarkan botol kristal transparan yang langsung dilemparkan ke arah Xiaoyan. Botol ini seketika meledak, dan raungan kuat melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan segera memfokuskan pandangannya, dan Xiaoyan lanjut mengeluarkan pedang berat misterius. Begitu Xiaoyan hendak mengambil tindakan, sebuah suara segera datang dari belakang Xiaoyan. Suara tersebut berkata, "Tuan, serahkan permasalahan ini kepadaku, dan Tuan bisa mengejar sosok tersebut." Xiaoyan sedikit menoleh, dan Xiaoyan melihat bahwa yang berbicara adalah Yu Xiao. Xiaoyan memiliki tatapan serius, dan tanpa banyak bicara,
Xiaoyan segera melesat dengan sayap dewa bela diri menyusur ke arah pria dari Taiksu. Si pria yang merasa ketakutan juga kembali melonjakkan banyak harta karun untuk menahan Xiaoyan. Menyadari hal tersebut, Xiaoyan menggertakkan giginya dan mulai berteriak ke arah permaisuri, "Yaner, pinjamkan aku tali penyegel iblis." Cahaya merah akhirnya tiba-tiba keluar dan segera melesat menuju ke arah si pria. Sementara itu, di kejauhan, tubuh si pria saat ini telah setengah menembus cahaya. Sosoknya hampir menghilang, dan tampak mustahil bagi Xiaoyan untuk bisa menyusul si pria. Si pria juga berteriak bahwa lain kali jika mereka bertemu, maka ia akan menghabisi Xiaoyan. Si pria lanjut tertawa dengan bahagia. Namun, sesaat setelah ia berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tali merah yang aneh saat ini langsung mengikat si pria seperti ular berbisa. Tubuh si pria memang berhasil melarikan diri menuju ke lantai ke-8. Namun si pria benar-benar tidak bisa bergerak, diikat oleh tali iblis. Si pria menghela napas dan masih belum mengkhawatirkan mengenai tali iblis ini. Si pria segera bergumam bahwa ia benar-benar beruntung bisa selamat. Sesaat kemudian, si pria segera menatap ke arah tali iblis yang mengikat tubuhnya. Sosoknya lanjut berkata bahwa ia tahu tali iblis ini adalah harta spiritual. "Jika kau tidak ingin dihancurkan olehku, maka kau saat ini bisa mengikutiku pergi." Pria itu berharap tali iblis akan mendengarkan apa yang ia katakan dan mengikuti perintahnya. Namun, melihat tali iblis yang tidak melepaskan tubuhnya, si pria menyadari bahwa ia harus segera mengambil tindakan. Pria itu pun berusaha keras untuk melepaskan tali iblis yang mengikat tubuhnya. Namun, tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ia berakhir dalam kebuntuan. Si pria pun lanjut berkata, "Tuanmu tidak akan bisa datang ke tempat ini, sebaiknya kau saat ini mengikutiku, dan kau akan aman." Tali iblis tampaknya benar-benar tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh si pria dan tidak berniat untuk melepaskannya. Pria itu hanya bisa menghela napas dan berniat untuk meledakkan kekuatan terkuat miliknya. Namun, sesaat kemudian, tali iblis seketika mulai lepas dari tubuhnya dan melesat ke satu sisi. Si pria pun seketika tersenyum dan berkata, "Sepertinya tali iblis benar-benar mulai takut, kau tidak perlu khawatir, karena aku akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan." Setelah mengatakan hal tersebut, sosoknya seketika melihat ke arah tali iblis yang melesat. Begitu ia mengangkat kepalanya, sosoknya tiba-tiba membeku. Sesosok tiba-tiba muncul di hadapannya, tetapi saat ini tidak ada Void God Armor yang persis sama dengan miliknya. Tetapi melihat pedang berat misterius di tangan si pria, sosok ini mengenali bahwa yang muncul adalah Xiaoyan. Si pria seketika benar-benar terkejut dan bergumam, "Ini benar-benar tidak mungkin ada kesempatan seperti itu. Bagaimana mungkin ia bisa mengejar?" Pria itu segera bergegas ke kejauhan dengan kecepatan tinggi. Namun, pada saat bersamaan, tali iblis kembali mengikatnya, menyebabkan kecepatannya melambat drastis. Tanpa menunda lagi, pedang berat misterius diayunkan, menghantam pria kuat Taiksu dengan keras. Pria itu seketika menghantam tanah, menimbulkan ledakan, seteguk darah besar keluar dari balik Void God Armor-nya bahkan sebelum ia sempat bereaksi. Pada saat itu, sesosok api liar kembali melesat ke arahnya. Kekuatan yang tak terlihat ini mengejutkan si pria, sebab itu adalah kekuatan spiritual Xiaoyan yang digunakan sebagai teknik penyerangan. Karena telah mengeluarkan kekuatan terkuat sebelumnya, kondisi si pria kini dalam posisi kelelahan. Ia hanya bisa menggertakkan gigi saat pedang berat Xiaoyan terus-menerus menghancurkan tubuhnya. Banyak suara teredam terdengar, dengan nyala api liar melonjak ke segala arah. Pedang berat Xiaoyan menghantam pinggang si pria hingga bengkok. Meskipun tidak terbunuh secara langsung, darah benar-benar telah mengalir keluar dari armor miliknya. Xiaoyan terus menghantamkan pedangnya hingga akhirnya pelindung si pria melemah. Pelindung kepala menghilang, memperlihatkan wajah yang sangat menyedihkan di baliknya. Fitur wajahnya telah hancur oleh serangan Xiaoyan. Xiaoyan menatapnya dingin, bergumam bahwa kekuatan orang ini sedikit lebih kuat dari dua orang sebelumnya. Setidaknya ia berada di tingkat keabadian bintang 6. Setelah berbicara, Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya dan menghancurkan kepala si pria. Bagi seorang keabadian bintang 6, hampir tidak ada kemungkinan untuk bisa bertahan hidup dari api milik Xiaoyan. Api tersebut melonjak, langsung membakar seluruh tubuh si pria, hanya menyisakan cairan yang mengalir dan berubah menjadi bola hitam bundar. Klon Taiksu segera keluar dari tubuh Xiaoyan, dan perlahan mengulurkan telapak tangannya ke arah bola hitam itu. Begitu disentuh, bola hitam itu berubah menjadi cair dan dengan cepat memasuki Void God Armor milik Xiaoyan. Xiaoyan menundukkan kepala dan melihat lengannya tertulis nomor 841. Sesaat kemudian, ia mengerutkan kening karena tidak bisa merasakan jiwa dari sosok yang ia hancurkan. Pria itu tampak seolah-olah tidak memiliki jiwa. Xiaoyan merasa ada yang tidak beres, namun kemudian menyadari bahwa ia terlalu kuat menggunakan jantung api untuk menghancurkan pria itu. Jantung api yang begitu kuat tidak hanya menghancurkan tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Xiaoyan bergumam bahwa ia terlalu ceroboh.
sebab kini ia tidak memiliki cara untuk mendapatkan informasi lebih lanjut melalui pencarian jiwa. Xiao Yan menghela napas, lalu mengetes kemampuan Void God Armor. Xiao Yan dan klon Taiksu kembali bergabung, dan Void God Armor kini menutupi seluruh tubuhnya. Pikirannya bergerak, dan ia menemukan masih banyak benda tersimpan di dalamnya. Saat ia menjelajah lebih jauh, ia mengulurkan tangan. Cairan segera mengalir di tangannya, dan tombak panjang perlahan muncul. Tombak ini adalah senjata ampuh yang digunakan oleh pria Taiksu saat bertarung melawannya. Melihat tombak itu, Xiao Yan mengangkat alisnya, berpikir bahwa dengan adanya tombak ini, rencananya mungkin bisa berjalan lebih lancar. Mengabaikan permasalahan itu sejenak, Xiao Yan menoleh ke arah permaisuri yang baru saja muncul, bertanya apakah ada orang Taiksu lain di lantai ini. Permaisuri terdiam, mengamati sekeliling, ia kemudian mengangguk sedikit, berkata bahwa ada seseorang yang akan pergi dari lantai 7 ke lantai 8. Permaisuri menawarkan diri untuk menjauhkannya agar terhindar dari Xiao Yan. Xiao Yan menggelengkan kepala, membantah perkataan permaisuri. Sebaiknya Yuaner membiarkanku bertemu dengannya untuk bertempur, ujar Xiao Yan. Permaisuri hanya menatapnya sejenak, lalu berkata bahwa ia akan mengikuti perkataan suaminya. Xiao Yan menghela napas dan memutuskan untuk duduk bersila. Ia telah mengalami banyak pertempuran kuat, dan fondasinya telah memadat. Ini adalah kesempatan besar baginya untuk kembali berkultivasi. Ia senang karena bisa menghabisi makhluk dari Taiksu. Dengan peluang pertempuran seperti ini, fondasinya benar-benar akan ditingkatkan. Xiao Yan memerlukan sejumlah besar pertempuran yang kuat untuk merangsang dirinya. Hanya dengan cara inilah fondasi Origin Ki yang tumbuh melambat akan dapat terus ditingkatkan. Satu demi satu, Xiao Yan terus menelan buah iblis Origin Ki murni. Origin Ki di tubuhnya meledak, dan bintang-bintang Origin Ki kembali mengembun dengan gila-gilaan. Origin Ki Xiao Yan, yang telah mencapai 1,2 miliar, terus meningkat. Ia berfokus pada proses pengembunan dan peningkatan jumlah bintang di lautan bintang miliknya. Sementara itu, di lantai 7, terlihat ada sosok seperti gembel yang tampak tersesat. Melihat sekeliling, pria ini adalah Senju, yang sudah lama ditinggalkan oleh Xiao Yan. Selain Senju, ada juga satu orang lagi, yaitu Yuk Xiao. Ia juga ditinggalkan Xiao Yan ketika Xiao Yan menangkap pria kuat dari Taiksu, karena Xiao Yan berpikir tidak perlu lagi ada orang luar untuk mengikutinya. Yuk Xiao, yang merasa ditinggal, justru merasa sedikit senang. Ia bergumam bahwa pada akhirnya ia selamat, tidak seperti Tai King yang dibantai. Meskipun begitu, ia tidak bisa melangkah jauh lebih dalam. Ia harus mencari tempat tersembunyi dan tidak lagi menginginkan warisan sialan itu. Begitu selesai berbicara, Yuk Xiao tenggelam ke dalam kabut abu-abu. Terobosan dan hadiah dari permaisuri kembali ke Xiao Yan. Ia menatap buah iblis terakhir yang memancarkan energi iblis dan Origin Ki murni di tangannya. Ia bergumam, ini adalah buah iblis terakhir. Buah ini akan menentukan apakah aku dapat menembus tahap akhir Daugat bintang 9 atau tidak. Tanpa basa-basi, ia segera menelan buah iblis itu. Fondasi Origin Ki-nya kembali melonjak, melebihi 1,3 miliar. Setelah melanjutkan untuk waktu yang lama, Xiao Yan membuka matanya, bola matanya ditutupi warna merah, menunjukkan ekspresi keengganan. Ia bergumam, ini benar-benar sungguh sangat sial. Jika ada 2 buah iblis lagi, sepertinya aku akan bisa menembus ke tahap akhir Daugat bintang 9. Melihat ekspresi enggan di wajah Xiao Yan, permaisuri tiba-tiba mengulurkan tangannya ke kehampaan. Ia menarik kedua genggamannya, dan terdapat 4 hingga 5 buah iblis yang tiba-tiba muncul di tangannya. Permaisuri melempar buah iblis ini ke arah Xiao Yan, bertanya, apakah ini yang diinginkan suamiku? Xiao Yan, gembira, langsung mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Namun, begitu telapak tangannya hendak menyentuh buah iblis, permaisuri menarik tangannya dan menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Sambil tersenyum, ia berkata, meskipun Xiao Yan adalah suamiku, hal-hal ini seharusnya diperoleh melalui usahamu sendiri. Xiao Yan tersenyum canggung. Ia berkata, meskipun apa yang dikatakan Haner memang masuk akal, tetapi aku sangat membutuhkannya. Aku hanya membutuhkan 2, dan sejumlah ini saja sudah cukup bagiku. Permaisuri mendekati Xiao Yan sambil tersenyum. Tetapi Xiao Yan tentu tahu bahwa tidak pernah ada makan siang gratis di dunia ini, katanya. Xiao Yan tertegun. Ia bisa menghirup aroma tubuh permaisuri yang menyapu wajahnya. Energi iblis di tubuhnya seketika melonjak, dan api jahatnya berkobar. Tanpa sadar, Xiao Yan segera mengulurkan tangannya dan melingkari pinggang permaisuri. Adegan intim pun tampak akan terulang. Menyadari hal tersebut, kelinci Bingyun segera kembali berubah menjadi kasur empuk yang dipenuhi bulu. Permaisuri melambaikan tangannya, dan area di sekitar menjadi gelap gulita, seolah-olah tidak ada yang bisa melihat kegiatan mereka. Adegan intens ini berlanjut untuk sementara waktu. Setelah selesai, cahaya merah di mata Xiao Yan perlahan menghilang, dan ia segera berdiri, kembali mengenakan pakaiannya. Ekspresi puas terlintas di wajah permaisuri.
Xiao Yan sedikit merenung dan menyadari bahwa selama pertempuran dengan permaisuri, lautan bintang Origin Ki di tubuhnya tampaknya telah diaktifkan, dan kecepatan kondensasinya sangat cepat. Meskipun sesungguhnya ia tidak ingin melakukan hal ini, tetapi hal ini benar-benar membuatnya nyaman. Terlebih lagi, ada hasilnya yang cukup banyak, bintang-bintang Origin Ki-nya tumbuh secara eksplosif, dan aura kuat menyebar dari tubuhnya. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya benar-benar menembus tahap akhir Dogat Bintang 9. Gelombang Origin Ki di tubuhnya masih terus melonjak dan mengalami peningkatan. Setelah beberapa saat, Xiao Yan menghirup udara putih, dan senyum puas segera muncul di wajahnya. Xiao Yan menoleh ke arah permaisuri dan bertanya, apakah orang dari Taiksu itu telah mencapai tingkat ke-8? Permaisuri, yang masih mengenakan kain tipis, sedikit mengangguk. Melihat lekuk tubuh permaisuri yang jelas, Xiao Yan segera memalingkan wajahnya. Ia menjauh sedikit dan mengamati sekitar. Kekuatan spiritualnya segera bergerak ke segala arah. Sesaat kemudian, ia merasakan ada banyak sosok di lantai ke-8, dan juga merasakan adanya pertarungan yang datang dari kabut abu-abu di kejauhan. Xiao Yan segera menggunakan Void God Armor, dan cairan seketika langsung menutupi tubuhnya. Wajahnya juga ditutupi oleh Void God Armor, dan ia berniat untuk melakukan penyamaran. Ia tidak tahu apakah metode ini akan bisa menyembunyikannya dari orang-orang Taiksu. Di ujung yang jauh, Xiao Yan bisa melihat ada sosok yang mengenakan Void God Armor yang sama dengannya. Tubuhnya tiba-tiba bergegas melesat dan menyerang sosok lain dengan ganas. Ada dua orang yang melawan pria dari Taiksu itu. Keduanya memiliki kekuatan di langkah keempat keabadian. Di bawah pengepungan keduanya, tampaknya orang kuat Taiksu itu mendominasi. Hanya dalam sekejap, keduanya telah dihancurkan olehnya. Melihat hal ini, Xiao Yan menyadari bahwa pria Taiksu ini masih belum serius. Jika ia benar-benar serius, mungkin ia akan memiliki kekuatan di langkah ke-6 keabadian. Xiao Yan menghela napas, tidak berniat untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Namun, bersamaan dengan hal itu, mata pria kuat dari Taiksu segera menoleh ke arah Xiao Yan. Pria itu segera berbicara kepada Xiao Yan, apa yang saat ini dilihat oleh 841, mengapa ia tidak datang dan membantuku dalam pertempuran? Xiao Yan tidak berbicara, hanya mendengarkan perkataan pria Taiksu. Ia menyadari tampaknya orang kuat Taiksu ini tidak mengenalinya. Meskipun begitu, Xiao Yan masih tidak berniat untuk membuat gerakan apapun, khawatir pergerakan gegabah akan mengungkapkan identitas aslinya. Di sisi lain, pria yang baru saja berbicara kepada Xiao Yan kembali melesat, dan dengan kejam menyelesaikan semua pertempurannya. Berhadapan dengan dua langkah keempat keabadian, si pria tanpa basa-basi segera menyerap kekuatan keabadian dari keduanya. Garis-garis kekuatan keabadian terus diintegrasikan ke dalam Void God Armor. Melihat hal ini, mata Xiao Yan sedikit menyipit. Ia perlahan bergerak maju. Pria Taiksu itu melirik ke arah Xiao Yan, tetapi sepertinya ia tidak merasakan kecurigaan. Xiao Yan melihat lengan pria ini dan mendapati nomornya tertulis 853. Xiao Yan mengangkat sedikit alisnya, karena angka di lengannya adalah 841, yang berada di atas angka milik si pria. Jika menurut tebakannya, angka tersebut mewakili pangkat dan identitas di antara mereka. Jika begitu, identitasnya berada di atas orang tersebut. Xiao Yan merenung sejenak, dan akhirnya memutuskan untuk mulai berbicara. Ia berpikir daripada terus ditanya dan menimbulkan kecurigaan, lebih baik ia yang mulai bertanya. Xiao Yan menyesuaikan suaranya, menirunya 70 hingga 80% seperti pria Taiksu yang sebelumnya ia habisi. Suara rendah dan serak Xiao Yan segera terdengar ketika bertanya, apa yang kau temukan? Pria itu menjawab dengan tenang, kami tidak menemukan banyak hal di sini. Kami hanya memecahkan dan menyerap banyak energi dari makhluk keabadian selama periode waktu ini. Namun, makhluk keabadian yang kami temui di level yang lebih tinggi pada saat ini menjadi semakin kuat. Beruntung kami juga telah bersatu dan bisa bekerja sama untuk menghabisi orang-orang ini. Begitu selesai berbicara, 853 segera menoleh ke arah Xiao Yan dan bertanya, mengapa 841 tidak mengambil tindakan? Xiao Yan terdiam, sementara 853 menatap ke arahnya dengan ekspresi sedikit tajam. Xiao Yan akhirnya berkata dengan acuh tak acuh, aku hanya tidak ingin mengambil tindakan. 853 tertegun sejenak. Ia dapat merasakan dengan jelas bahwa karakter dan cara berbicara orang ini tidak sama dengan 841 yang ia kenal. Namun, meskipun begitu, ia tampak tidak terlalu memperhatikan. Bersamaan dengan si pria yang terdiam, Xiao Yan memulai perbincangan. Kedua orang sebelumnya telah berada di akhir permainan mereka. Karena mereka adalah mangsa 853, maka aku tidak perlu meminta sepotong kue darinya. Menanggapi hal tersebut, 853 segera berkata, mengapa kau terlalu sopan? Aku telah menghabisi banyak makhluk keabadian, dan cadangan kristal merah di tubuhku sudah terpuaskan. Mendengar hal tersebut,
Xiaoyan menghela napas lega karena ia menyadari bahwa si pria tidak lagi curiga. Ia berpikir sepertinya hubungan antara orang-orang Taiksu ini tampak harmonis. Mereka berada di tempat yang berbeda, dan mereka memiliki persaudaraan yang saling menjaga. Namun, yang menjadi fokus perhatian Xiaoyan adalah kata-kata kristal merah. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan mendengar nama sederhana ini. Meskipun ia mengetahui Void God Armor dengan cukup baik, ia juga mengetahui bahwa Void God Armor ini membekali dirinya dengan kekuatan keabadian. Kekuatan ini akan bisa digunakan dengan menyerap kekuatan keabadian dari orang kuat abadi lainnya. Xiaoyan bisa merasakan bahwa hanya tersisa sedikit kekuatan keabadian di dalam kristal merah di armornya. Kekuatan keabadian ini hampir telah mencapai titik terendahnya, dan terasa jelas bahwa 841 telah menggunakan semua kekuatannya ketika bertempur melawannya. Xiaoyan harus menemukan cara untuk mengisi kembali kekuatan keabadian sesegera mungkin, dan menghindari penggunaan tubuh keabadian dari klon dewa asli, agar penyamaran ini tidak terungkap. Xiaoyan akhirnya berpura-pura berbicara dengan sedikit nada pahit. Ia berkata bahwa ia telah bertemu dengan beberapa makhluk keabadian yang sangat sulit ditaklukkan. Aku hampir terjerumus ke dalam masalah, dan kekuatanku benar-benar telah terkuras, ujarnya. Menanggapi hal tersebut, 853 segera mulai berbicara dengan sedikit amarah. Ia berkata bahwa dimanapun mereka berada, ia akan menghabisi mereka setelah kembali bersama dengan 841. Xiaoyan melambaikan tangannya dan berkata agar 853 melupakan hal ini. Sebaiknya kita dengan cepat berkumpul, karena orang-orang ini tidak lemah sama sekali. Meskipun kita bisa mengalahkan orang-orang ini, kita masih akan terjebak terlalu lama. Selain itu, aku juga mengalami beberapa luka. Dengan begitu, aku khawatir aku tidak akan bisa mengambil tindakan untuk beberapa saat. 853 sedikit mengangguk, seolah-olah ia tidak memiliki keraguan tentang perkataan Xiaoyan. Ia berkata, itu bukanlah permasalahan. Sebaiknya kau menyembuhkan terlebih dahulu luka-luka di tubuhmu. Jika kau bertemu dengan musuh lain, maka 853 akan berada di sini. Xiaoyan mengangguk sedikit, sementara 853 segera mengambil satu langkah ke depan. Ia mengulurkan tangan dan tiba-tiba meraih lengan Xiaoyan. Hal ini membuat Xiaoyan terkejut dan jantungnya menegang, tetapi ia berusaha untuk tetap rileks. Xiaoyan memperhatikan sosok pria yang memegang lengannya. Ia menyadari bahwa ada aliran kekuatan keabadian yang kuat yang mengalir di lengannya. Kekuatan ini seketika merambat, memenuhi Void God Armor dan mengalir ke kristal merah Xiaoyan. 853 segera berkata perlahan, aku memberi 841,5 dari kekuatan keabadianku. Dengan begitu, kau akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirimu sendiri bahkan jika kau menghadapi musuh yang kuat. Xiaoyan sedikit terkejut karena ini merupakan sesuatu yang tidak pernah ia pikirkan. Ia tidak menyangka bahwa orang-orang Taiksu ini benar-benar memiliki kepedulian yang tinggi. Hal ini menumbangkan imajinasi Xiaoyan sebelumnya yang berpikir bahwa orang-orang Taiksu ini tampak acuh tak acuh. Xiaoyan segera tersadar dan mengucapkan terima kasih kepada 853. 853 sedikit mengangguk sebelum akhirnya melihat ke sekeliling. Ia menentukan arah dan berkata, sebaiknya kita segera pergi ke lantai 9 untuk berkumpul menurut rencana. Orang-orang yang membunuh 893 dan 927 akan segera muncul. Begitu mengatakan hal ini, sosoknya segera bergegas menyapu ke sisi kejauhan. Ia tampaknya benar-benar tidak tahu bahwa sesungguhnya orang yang mereka cari telah muncul dan berada tepat di hadapan dirinya. Xiaoyan sedikit menghela napas dan segera mengikuti pergerakan 853. Kedua sosok pada saat ini segera melesat menembus kabut keabu-abuan. Selama perjalanan ini, ada banyak aura yang menyapu mereka, tetapi mereka semua seketika melesat mundur. Banyak orang memilih untuk menghindari orang-orang Taiksu. Di sisi lain, selama melesat, Xiaoyan melihat ke bawah. Ada banyak aura berkumpul di sana, dan ia akhirnya segera berhenti sejenak. 853 juga berhenti dan menatap ke arah Xiaoyan dengan bingung, bertanya apa yang terjadi. Xiaoyan merenung sejenak, dan tidak mengatakan apa yang sebenarnya ia pikirkan. Ia berkata bahwa tidak ada permasalahan dan ia hanya ingin menghabisi dua orang untuk memulihkan kekuatan keabadian miliknya. 853 pun mengangguk, dan berkata bahwa ia juga memiliki niat yang persis sama dengan 841. Selain itu, sepertinya ada juga keberuntungan lain di tempat ini. Terlebih lagi, untuk pergi ke lantai 9, seseorang perlu setidaknya 30 pola dari pil ajaib berwarna biru. Apakah 841 saat ini memiliki pil tersebut, atau tidak? Xiaoyan berpura-pura terkejut. Ia bertanya, apakah seseorang benar-benar membutuhkan 30 pola dari pil ajaib berwarna biru? Sulit untuk menekan energi iblis ini, dan aku hanya mengumpulkan 20 pola pada saat ini. Sepertinya aku benar-benar perlu menghabisi dua orang untuk meningkatkan energi iblis di dalam tubuhku.
853 mengangguk, dan berkata bahwa mereka harus melihat sekeliling terlebih dahulu. Jangan terburu-buru melakukan apapun, karena aku dengar di sini ada makhluk keabadian yang sangat kuat. Konon katanya, sosoknya hampir melangkah ke tingkat keabadian dewa. Tetapi meskipun begitu, harta karun yang ditinggalkan di tempat ini juga pasti akan benar-benar sangat bermanfaat. Xiao Yan sedikit mengangguk, dan mengikuti pergerakan 853. Kedua sosok itu perlahan turun. Penampilan mereka segera menarik banyak perhatian. Ketika orang-orang melihat Void God Armor yang kuat, mereka semua menyipitkan mata, menunjukkan bahwa mereka tentu mengetahui siapa orang-orang Taiksu itu. Xiao Yan memperhatikan sosok-sosok yang menoleh. Sosok-sosok ini sebelumnya menatap ke arah satu arah, dan Xiao Yan segera menoleh. Pada saat ini, ada 3 bola cahaya berwarna darah yang mengambang di tengah-tengah mereka. Mata semua orang kembali terfokus pada bulat cahaya berwarna darah tersebut. Tidak ada satu sosok pun yang berinisiatif untuk mendekat. Xiao Yan juga bisa merasakan bahwa di tempat ini ada kekuatan pembatasan segel yang kuat. Selain itu, ia menemukan bahwa dengan kedatangan mereka berdua, kekuatan segel ini langsung melemah. Xiao Yan langsung mengerti bahwa jika seseorang ingin mendapatkan warisan ini, maka orang-orang ini harus berkumpul dan mengumpulkan banyak kekuatan. Xiao Yan tersenyum pahit. Ia berpikir bahwa Raja Iblis Tianhe ini benar-benar seorang militan. Bahkan setelah kematiannya, ia berharap semua orang akan memperjuangkan warisan ini mati-matian. 853 segera berkata, ini hanyalah sebuah segel, dan aku akan menghancurkannya. 853 pun bersiap untuk mengambil tindakan, tetapi Xiao Yan segera menghentikannya. Xiao Yan berkata, agar 853 saat ini jangan bertindak gegabah, bahkan jika kau bisa menghancurkan penghalang tersebut, tetapi orang-orang di sekitar kita akan segera menyerbu. Dengan begitu, keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. 853 pun tertegun sebelum akhirnya langsung mengangguk, itu memang benar, dan aku akan mendengarkan 841, katanya. Xiao Yan tersenyum pahit, dan tiba-tiba merasa bahwa orang Taiksu ini benar-benar tampak terlihat bodoh. Namun, sesaat kemudian, sosok Xiao Zhan melintas di benaknya, sosok yang memiliki kekuatan yang sangat kuat, tetapi memiliki kekurangan otak. Nada bicara si pria sebelumnya benar-benar mengingatkan pada sosok Xiao Zhan. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya, tersenyum masam. Ia tiba-tiba merasa hatinya sedikit sakit, dan ia merindukan rumah serta teman-teman yang selalu bersenda gurau setiap saat. Ia sedikit tenggelam ke dalam ingatannya, dan sedikit linglung. Tak lama kemudian, semua orang bisa mendengar suara siulan yang datang dari sekitar. Beberapa sosok kembali datang, dan setelah mereka memasuki area tersebut, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa segel di tempat ini semakin melemah. Hal ini juga tiba-tiba membuat lingkungan di sekitar mulai menjadi sedikit gelisah. Segel pembatas ini benar-benar sudah sangat lemah, dan tampak terlihat sangat mudah untuk dihancurkan. Setelah beberapa saat, akhirnya seseorang tidak lagi dapat menahan dan segera memimpin untuk mengambil tindakan. Sosoknya segera menebas dengan keras menggunakan pedang besar miliknya. Hantaman dahsyat seketika terjadi. Segera setelah itu, beberapa orang juga melesat untuk mengambil tindakan. Namun, mereka semua tidak mengeluarkan kekuatan mereka, dan pada saat ini banyak benturan kembali terjadi. Suara gemuruh seketika tanpa henti terdengar ke sekitar. Segel yang tampak lemah ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Segel ini masih belum bisa dipatahkan, dan semua orang terus berusaha. Xiao Yan segera bergumam, jika 853 ingin mengambil tindakan, maka sebaiknya ia segera bergerak karena segel ini telah mencapai titik terlemahnya. 853 pun mengangguk, dan segera melesat menuju ke arah segel. Kekuatan keabadian segera melonjak, dan di bawah tatapan banyak pasang mata, sebuah pukulan dengan keras menghantam segel. Ruang seketika bergetar dengan riak yang berputar di sekitar. Seluruh segel pada akhirnya runtuh dengan keras. Bersamaan dengan hal tersebut, semua orang bergegas menuju ke arah 3 bola merah berdarah di tengah segel. Kecepatan mereka sangat cepat, dan terlihat ada 8 sosok yang melesat pada waktu yang bersamaan. Mereka segera mendekati bola merah berdarah. Salah satu di antara mereka adalah 853. Ia juga tampaknya menyukai salah satu bola merah, dan sudah mengulurkan tangannya, berniat untuk menyentuh bola tersebut. Namun, pada saat ini, seberkas cahaya tampak segera terjatuh dari langit. Ledakan segera terjadi dengan hantaman dahsyat yang langsung memantulkan semua orang. Seteguk darah besar juga segera keluar dari tubuh masing-masing yang terlempar mundur. 853 juga segera menstabilkan sosoknya dan sedikit menyempitkan matanya. Pada saat ini, semua orang bisa melihat bahwa ada cahaya dan bayangan yang berdiri kokoh di depan 3 bola darah. Xiao Yan melotot begitu melihat bayangan yang baru saja muncul. Ia terkejut karena ia pernah melihat bayangan ini sebelumnya ketika ia menggunakan teknik cahaya iblis Tianhe.
Bayangan yang tercipta persis sama dengan bayangan yang baru saja muncul. Xiaoyan akhirnya bergumam, mungkinkah ini adalah raja? Sosok bayangan dan cahaya di hadapannya itu persis sama dengan yang pernah ia lihat ketika menggunakan teknik cahaya iblis Tianhe. Aura yang kuat muncul dari bayangan itu, membuat ekspresi semua orang tampak serius. Mereka menyadari bahwa untuk mendapatkan warisan dari bola-bola berdarah tersebut, mereka harus melewati level ini. Meskipun begitu, mereka semua tampak sangat bersemangat. Salah seorang di antara mereka segera berkata, "Jangan takut, ini adalah ujian yang diberikan kepada kita oleh Raja Iblis Tianhe. Kita semua adalah makhluk keabadian. Selama kita bekerja sama untuk bertarung, kita sepertinya akan mampu memusnahkan bayangan ini. Siapapun yang berkontribusi paling banyak, secara alami akan mendapatkan bagian terbanyak dari warisan tersebut." Semua orang terdiam mendengar usulan pria itu. Beberapa sosok memilih mundur. Mereka jelas merasa bahwa menghadapi bayangan ini akan sangat sulit, dan harga yang harus dibayar terlalu mahal. Mereka sepertinya tidak lagi berniat memperebutkan warisan tersebut. Xiaoyan melihat ke arah 853 dan menyadari bahwa keberadaan Void God Armor sepertinya yang paling memenuhi syarat untuk memimpin semua orang. Dengan begitu, ia ingin melihat apa yang akan dilakukan 853. 853 mengambil langkah maju dan berteriak tajam di dalam armornya, "Singkir dari tempat ini, ketiga warisan ini adalah milikku, aku akan menghabisi mereka yang mendekat." Suara ini dipenuhi dengan momentum kuat yang tiba-tiba bergetar, membuat mata semua orang terfokus padanya. Mereka mengerutkan kening, mata mereka menunjukkan ketidaksenangan. Namun, 853 benar-benar melesat ke kehampaan, meraung ke salah satu di antara kerumunan, seorang makhluk keabadian langkah keempat. Dalam waktu singkat, 853 memancarkan niat membunuh di matanya. Serangan menggelegar langsung menghantam pria itu dengan keras. Pria itu berusaha melawan, tetapi pukulan dari 853 menghancurkan kekuatannya. Tinju yang berisi kekuatan absolut menimbulkan seteguk darah besar keluar dari mulut si pria, lubang berdarah muncul di dadanya, dan jantung emas si pria yang berdetak muncul di tangan 853. Tanpa ragu, 853 menggenggam jari-jarinya, dan jantung itu seketika meledak. Tidak berhenti di situ. 853 kembali melayangkan serangan dahsyat ke arah si pria. Pertarungan antara keduanya tampak tidak berada pada level yang sama. Makhluk keabadian langkah keempat ini tidak mampu menahan serangan 853. Di bawah tatapan semua orang, tubuhnya langsung terkoyak dan hancur. Kekuatan keabadian dan tulang keabadiannya diserap ke dalam Void God Armor milik 853. 853 kemudian menoleh ke arah Xiaoyan yang masih tidak bergerak, lalu melemparkan dua batang tulang keabadian ke arahnya. Xiaoyan sedikit terkejut, tetapi ia tetap menangkap tulang keabadian ini dan menyerap kekuatan keabadian ke dalam Void God Armor-nya. Beberapa di antara kerumunan jelas mengenali Void God Armor dan menunjukkan ketakutan, apalagi setelah melihat 853 menghabisi makhluk keabadian langkah keempat dengan cara menggelegar. Yang paling penting, mereka melihat keberadaan Xiaoyan, yang berarti ada dua orang kuat dari Taixu. Mereka yang mengenal Taixu memutuskan untuk tidak memprovokasi mereka. Jika mereka mencoba merebut warisan ini dengan paksa, mereka kemungkinan besar akan mempertaruhkan nyawa di sini. Xiaoyan menunjukkan senyum pahit di dalam armornya. 853 memang menunjukkan sikap yang mendominasi, tetapi Xiaoyan penasaran ingin melihat apakah 853 benar-benar yakin bisa berhadapan dengan bayangan Raja Iblis Tianhe sendirian. Meskipun ini hanyalah bayangan, Xiaoyan tidak bisa merasakan fluktuasi aura apapun di tubuhnya. Semakin ia tidak bisa merasakan kekuatan aura lawan, semakin ia merasa tidak nyaman karena hal ini seringkali sangat berbahaya dalam pertempuran.